Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Minggu 26 September 2021, Pekan Biasa ke-26. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Markus, bab 9 ayat 38 sampai dengan 43, 45, 47 sampai dengan 48. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak akan padam. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hendaklah kita berpikir positif. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan suci pada hari Minggu biasa ke-26 ini mengingatkan kita untuk membuka diri terhadap segala kebaikan yang dilakukan orang lain. Allah bekerja dalam hidup setiap orang lewat perbuatan baik mereka. Maka dalam diri seseorang perlu mengembangkan pikiran yang positif. Orang yang berpikiran positif akan memandang orang lain sebagai orang yang baik, tidak terlalu khawatir, apalagi takut dan curiga kepadanya. Maka hidup akan terasa indah, nyaman, dan bahagia. Dalam kitab Bilangan diceritakan bahwa Allah membagikan karunia-karunia kepada ke-70 tokoh masyarakat Israel untuk membantu Musa dalam kepemimpinannya. Mereka dilantik secara resmi dan menerima
roh kenabian Musa dan dapat bernubuat. Di antara mereka yang mendapat karunia roh, terdapatlah Eldad dan Medad yang bernubuat walau tidak hadir dalam upacara pelantikan. Yosua meminta Musa agar tidak mengizinkan keduanya berbicara atas nama Allah. Tetapi bagi Musa, akan semakin baik kalau makin banyak orang di antara umat mendapat roh Allah, sehingga tugas dan tanggung jawab menjadi ringan. Penginjil Markus melukiskan betapa tidak bersahabatnya para murid terhadap orang luar yang tidak mengikuti Yesus namun mengusir roh jahat. Para murid tidak sabar dan tidak setuju terhadap apa yang dikerjakan orang lain. Yesus membiarkan orang itu melakukan pekerjaannya karena Dia tidak melawan kita, tetapi ada di pihak kita. Yang diminta Yesus adalah bekerja untuk perdamaian dan kesatuan, dan bukan menciptakan ketegangan yang berbuah kepada permusuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa pesan Tuhan bagi kita pada hari ini? Pertama, berpikir secara positif. Yesus mengajak para murid agar menjunjung tinggi harkat dan martabat orang lain, memahami bahwa setiap orang mempunyai pandangan dan cita-cita. Pikiran-pikiran negatif terkadang muncul dari sebuah hati yang sombong, cemburu yang berlebihan terhadap orang lain. Adalah hal yang wajar bila kita menolak pendapat seseorang karena bertentangan dengan pikiran kita. Tetapi kita perlu menghargai pribadinya. Percaya bahwa apa yang disampaikan itu baik dan berguna, mungkin tidak untuk diri kita, tetapi bermanfaat bagi orang lain. Kedua, di luar gereja terdapat banyak karisma atau nilai-nilai luhur dan positif. Beberapa tahun yang lalu, tepatnya tanggal 1 sampai 5 Agustus 2012, saya mengikuti pertemuan Kitab Suci Nasional di Jakarta yang diprakarsai oleh Lembaga Biblika Indonesia. Yang hadir dalam pertemuan itu para pakar kitab suci dari gereja Katolik, dari gereja Kristen Protestan, dan dari agama Islam. Pertemuan itu semakin interesan ketika para pakar dari gereja Kristen, yaitu Ibu Castelia Kartika, dan dari agama Islam, Ustadz Miftah, men-sharekan pengalaman iman mereka. Salah satu keunggulan dalam gereja Kristen Protestan adalah bagaimana penggunaan kitab suci dalam doa dan ibadat keluarga pada setiap minggu dan dalam katekese, seperti menghafal ayat-ayat kitab suci bagi setiap anak. Sedangkan dari Ustadz Miftah, bagaimana keluarga-keluarga Islam mendidik anak-anaknya untuk menanamkan kecintaan terhadap kitab suci Al-Quran.
Di sini mau dikatakan bahwa ada nilai-nilai positif orang lain atau dari agama-agama lain yang bisa memperkaya kehidupan kita. Mereka juga memiliki nilai-nilai rohani yang mengarahkan dan menghantar orang menuju kepada kedekatan dengan Tuhan. Apa yang baik dan berguna kita terima untuk memperkaya hidup kita. Jadi, bagi Yesus, siapa saja yang mau dan mampu melakukan sesuatu yang baik perlu didukung agar bisa berbuah kebaikan bagi orang lain. Ketiga, orang yang berpandangan negatif selalu memandang dirinya adalah yang terbaik. Menurut Rasul Yakobus, kelompok orang ini sama halnya dengan orang yang hidup dalam kemewahan dan berfoya-foya di bumi, yang menghukum bahkan membunuh orang jujur. Orang yang berpandangan sempit dan negatif akan menjadi sumber penderitaan dan kesulitan bagi banyak orang. Pandangan yang positif dapat membangun sebuah dunia yang hangat dan bersaudara. Yesus menyukai orang yang berpikir positif, yang melihat bahwa di rumah tangganya ada juga orang baik. Di seberang ladangnya ada rumput yang segar, dan di sumur orang lain ada air yang jernih. Di pikiran orang lain ada ide yang baik dan sehat, dan di hati orang lain ada niat yang indah cemerlang. Berpikirlah positif dan rasakanlah betapa nikmatnya hidup damai tanpa rasa curiga. Saudara, dalam keheningan, hadirkan seseorang atau sekelompok orang yang Anda tidak suka karena tidak sepaham dan tidak seiman denganmu. Hadirkan perbuatan baik mereka. Berpikirlah positif dan rasakanlah kebaikan mereka. Marilah berdoa. Ya Tuhan, aku bersyukur kepadamu karena Engkau mengingatkan aku hari ini untuk belajar berpikir positif dan melihat perbuatan baik orang lain dalam terang cinta kasih. Terpujilah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Minggu. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.